Peradaban Islam di bawah naungan Khilafah telah memimpin dunia secara gemilang selama 13 abad. Belum pernah ada peradaban yang menyamainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'. Apa kabar pemirsa sekalian kanal Kabar Sirkah? Hari ini kita jumpa lagi dalam seri Kultum Ramadan Ekonomi Islam hari ke-7. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan waktu dan kesempatan kita bisa berjumpa kembali pada kanal YouTube ini. Baik, alhamdulillah, hari ini kita akan membahas tentang tema pinjaman. Ya, sekali lagi saya ulang, temanya adalah tentang pinjaman. Adapun pinjaman, hukumnya adalah statusnya boleh. Kondisi berhutang boleh dilakukan jika dalam kondisi pertama, kondisi untuk menyambung hidup karena tidak ada lagi bahan makanan misalnya. Berikutnya adalah kondisi darurat, kondisi yang memaksa seseorang dalam kondisi yang mempertaruhkan nyawanya. Ini yang dimaksud dengan kondisi darurat yang boleh berhutang. Nah, dalam Islam, status hukum asal berhutang adalah tabaruat atau tolong-menolong, bukan bersifat profit. Nah, inilah yang menjadi persoalan berikutnya gitu. Hari ini kita bisa melihat bahwa banyak pihak yang memberikan pinjaman kepada pihak-pihak lain yang kategori yang memerlukan. Tapi faktanya bila kita kritisi, banyak hal yang membuat pinjaman ini jadi bermasalah. Nah, salah satu contohnya adalah pinjaman dari bank-bank BUMN atau perusahaan-perusahaan milik negara lainnya gitu. Nah, contoh nyata adalah apa yang dilakukan oleh bank-bank BUMN kepada masyarakat yang memberikan pinjaman dengan skema katanya syariah. Ya, memang faktanya ada riba dalam pinjaman yang diberikan oleh pihak-pihak BUMN tersebut. Nah, contoh nyata kita akan menganalisa pinjaman kur dari Pegadaian dengan alasan skema syariah, maka pihak Pegadaian memberikan pinjaman kepada masyarakat. Nah, yang perlu kita kritisi adalah apa benar prinsip syariah yang dilaksanakan oleh Pegadaian. Nah, kita lihat sebagai contohnya gitu. Ada beberapa jumlah skema pinjaman yang diberikan oleh Pegadaian. Nah, kita ambil contoh yang 10 juta misalnya. Dalam tempo waktu 12 bulan, misalnya pinjamannya, ya, Pegadaian memberikan tambahan nilai menjadi 10.168.800 di akhir pinjaman selama 12 bulan. Artinya apa saudara sekalian? Berarti per bulannya tagihannya adalah 847.400. Nah, kalau kita hitung, maka ada kelebihan sebesar 1,688% atau 0,14 per bulan bunganya atau tambahan nilainya. Nah, dari angka kelihatan memang kecil, tapi tetap saja ada tambahan nilai yang diberikan oleh Pegadaian dalam skema pinjaman yang katanya syariah ini. Nah, padahal dalam Islam, ya, sesuai dengan hadis dari Rasulullah SAW mengatakan bahwa pinjaman itu adalah bersifat tabaruat, bersifat sosial, bukan untuk mencari profit. Seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut: kullu gordin jarrah manfaat bahwa riba. Artinya, setiap hutang piutang yang mengambil keuntungan atau manfaat adalah riba. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Jadi jelas dari hadis ini kelihatan bahwa apa yang disampaikan oleh Pegadaian bertentangan dengan hadis ini gitu. Walaupun dari Pegadaian mengaku ini sebagai skema pinjaman produktif. Jadi jelas skema pinjaman yang dari Pegadaian tersebut tidak sesuai dengan syariat dan tidak sesuai dengan hadis yang telah kita bacakan tadi. Nah, adapun alasan Pegadaian memberikan pinjaman ini adalah dengan skema pinjaman produktif. Nah, ini yang perlu kita kritisi gitu.
Apakah dengan skema pinjaman produktif ini boleh melanggar hadis tersebut? Nah, ini pertanyaan berikutnya gitu. Jadi kalau pinjaman itu bersifat produktif, kita kembalikan kepada skema yang pernah dilakukan pada zaman Rasulullah. Pada masa itu orang-orang Yahudi Madinah memberikan juga pinjaman yang sifatnya produktif dalam dunia perdagangan. Nah, Rasulullah jelas-jelas melarang hal tersebut. Nah, kalau kita lihat nilainya memang kecil. 10 juta pinjaman di awal dikembalikan menjadi 10.168.800 rupiah. Hanya 168.800 nilai tambahannya gitu. Tapi jelas ini tetap adalah riba. Jadi jelas saudara sekalian, walaupun nilainya kecil tetap adalah riba. Jadi jelas pinjaman dari pegadaian tersebut adalah riba. Kenapa riba? Karena 10 juta yang dipinjam harus dikembalikan ada kelebihan sebesar 10.168.800 rupiah. Jadi 168.800 rupiah itulah kelebihannya. Ini adalah manfaat atau profit yang diperoleh oleh pegadaian. Nah, sesuai dengan hal tersebut, jelas ini bertentangan dan tidak sesuai dengan syariah. Pertanyaannya, di mana klaim syariah yang dinyatakan oleh pegadaian tersebut? Apakah karena kecil nilai pinjaman kembaliannya? Tentu tidak bisa seperti itu logikanya gitu. Nah, artinya apa? Setiap skema syariah itu harus ada dalil yang menjadi sandarannya, bukan menjadi akal-akalan untuk mencari manfaat dari skema syariah tersebut. Artinya apa saudara sekalian? Ya, tidak ada pengecualian dalam hadis tersebut. Apakah usaha pinjaman tersebut bersifat produktif atau konsumtif? Jelas sekali, ya. Hadis tersebut jelas bersifat umum, ya, tidak membedakan apakah pinjamannya produktif atau konsumtif. Jadi tidak ada hadis yang mengtaksiskan atau mengecualikan pinjaman. Kalau pinjamannya bersifat produktif, boleh melakukan skema pinjaman yang diklaim sebagai skema pinjaman syariah. Nah, ini yang perlu kita kritisi lagi. Jadi sudah sekalian, apa yang dilakukan oleh pegadaian tersebut jelas-jelas melanggar syariat Islam. Pertanyaan berikutnya, kenapa hal ini bisa berulang-berulang terus terjadi di negeri ini gitu? Tadi kita ambil contoh skemanya 10 juta pinjaman. Sesuai dengan hadis tersebut, maka dikembalikan juga 10 juta. Tidak boleh ada kelebihan atau manfaat yang diambil dari skema pinjaman tersebut kalau mengklaim sebagai skema pinjaman syariah. Tapi faktanya ada tambahan. Ya, sekali lagi, ada tambahan, ada nilai yang diambil oleh pegadaian dalam skema yang katanya syariah. Jadi kenapa seperti itu terjadi terus? Karena memang sistem ekonomi kapitalis lah yang menjadi basis ekonomi di negeri ini. Ya, faktanya memang sistem ekonomi kapitalisme lah yang menjadi basis sistem ekonomi di negeri ini gitu. Tapi karena melihat semangat umat Islam yang begitu besar untuk berekonomi secara syariah, maka sesuai dengan prinsip ekonomi kapitalis yang selalu mencari manfaat tanpa memandang apakah itu halal atau haram, maka diambillah pinjaman skema-skema yang katanya berbasis syariah. Nah, inilah yang perlu kita kritisi sebagai umat Islam, bahwa pinjaman-pinjaman tersebut ternyata tidak sesuai dengan syariat. Ya, saya ulang, tidak sesuai dengan syariat. Ya, jadi kepada kaum muslimin jangan mudah, ya, sekali lagi jangan mudah tertipu dengan rayuan-rayuan atau promosi-promosi pinjaman yang katanya menggunakan skema syariah, walaupun itu dari BUMN yang katanya milik pemerintah. Nah, disinilah semestinya kalau menggunakan skema syariah, mestinya pinjaman itu bebas dari riba. Tapi faktanya ternyata negara juga berbisnis dengan rakyatnya sendiri gitu. Nah, lagi-lagi kita menjadi, ya, sangat miris sekali saudara sekalian, umat Islam menjadi korban dari permainan para kapitalis yang meminjam skema-skema syariah dalam kasus pinjaman ini gitu. Sungguh keji perbuatan manusia-manusia yang menggunakan skema syariah untuk mengelabui kaum muslimin, untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari skema syariah yang mereka katakan ternyata tidak syariah. Begitu kita analisa secara lebih mendalam.
Terakhir saudara sekalian, dari mimbar ini ya, saya pribadi mengimbau kita semua untuk selalu tetap waspada dengan skema-skema pinjaman yang mengaku syariah. Teliti dahulu sebelum melakukan pinjaman. Demikian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam kultum berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.